Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, piye kabare? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya beberapa hari kemarin kita sudah lalui bersama dan kita berbincang mengenai industri kreatif yang ada di Kabupaten Pati. Dan ini merupakan episode terakhir dalam judul strategi pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Dan tema yang akan kita angkat hari ini adalah mengenai DKV atau desain komunikasi visual. Nah, seberapa penting desain komunikasi visual ini dalam bidang promosi? Sesaat lagi hanya di Bingkai Bincang Kreatif. Halo sedulur, masih di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah episode terakhir kita dalam rangkaian acara strategi pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai desain komunikasi visual. Nah, ini bagi sedulur-sedulur yang mungkin masih asing mendengar DKV atau desain komunikasi visual, di sini kita akan berbincang dengan ada Mas Muhammad Zainal Arifin atau sering kita sapa dengan Mas Arifin. Beliau ini adalah Ketua BUMDes Desa Pangkalan Margoyoso dan juga owner Kompasindo, konsultan drone mapping dan juga owner UD Paculmas bahan baku pupuk organik Petro. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, tadi perjalanan ke sini lancar ya? Lancar. Ini dari Margoyoso kan? Iya, dari Margoyoso. Waduh. Kemudian di sampingnya ini ada Mas Izul Abadi atau sering kita sapa dengan Mas Izul. Ini selaku owner Zulatech, web developer dan juga aplikasi. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, lancar ya perjalanan ke sini ya. Santai aja Mas, jangan grogi. Kita di sini mau sharing aja. Ini untuk sedulur-sedulur yang mungkin masih sedikit asing dengan apa sih DKV itu dan mungkin fungsinya itu apa sih, keuntungannya apa sih bagi kita tentunya pelaku UMKM gitu kan. Dan juga mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Mas, latar belakangnya seperti apa, maksudnya mungkin dari kapan menekuni bidang desain ini, dari Mas Arifin dulu. Iya, kalau saya menekuni DKV ya atau desain komunikasi visual dulu sejak kuliah sebenarnya Mbak. Jadi waktu kuliah itu coba-coba pegang drone waktu itu. Nah, setelah menekuni bidang drone, kemudian menekuni bidang video, kemudian bidang mapping ya atau pemetaan. Mulai saat itu banyak yang request tentang visualisasi, bagaimana visualisasi dari sebuah peta, dari sebuah desa, kemudian juga video profile company juga. Nah, dari situ mulai menekuni Mbak. Kemudian gabung ya sama teman-teman UMKM ya di Pati. Kemudian alhamdulillah juga menjadi ketua BUMDes gitu. Yang artinya tidak jauh dari ekonomi kreatif. Oke, tapi sorry di sini Mas Arifin adalah lulusan pendidikan ilmu geografi ya. Itu dari geografi ke desain? Ilmu geografi, sorry. Ilmu geografi ya. Ya, jadi dari ilmu geografi itu kan mapping ya asalnya ya. Dari mapping itu memakai drone. Nah, dari drone itu kemudian ternyata tidak hanya mapping. Banyak yang minta ya, terutama perusahaan-perusahaan untuk membuat profile company, kemudian memfoto sebuah desa, cover proposal desa dan sebagainya. Nah, dari situ mulai mengenal desain komunikasi visual. Nah, dari gambar itu ada pengolahan sedikit seperti diedit dan sebagainya. Di sini juga disebutkan bahwa Mas Arifin ini owner Kompasindo konsultan drone mapping. Jadi memang sudah merambah ke konsultan gitu ya Mas ya? Iya, nah itu dia konsultan drone mapping. Jadi kalau Kompasindo itu spesialis mapping ya. Biasanya membantu desa-desa untuk membuat peta menggunakan drone ya sebagai peta dasar. Yang satunya di videografi itu biasanya
profile company, perusahaan ya. Contoh seperti Indonesia Power, kemudian Kimia Farma dan sebagainya, itu pernah di situ. Oke. Kemudian untuk Mas Izul sendiri ini selaku owner Zulatech web developer dan aplikasi. Mungkin bagi saya pribadi, saya masih awam dalam dunia web mungkin ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa jika dikaitkan dengan DKV gitu Mas. Kalau di webnya di DKV, kalau Mas Channel Arifin kan lebih ke desainnya. Kalau saya lebih ke media promosinya. Jadi saya yang membuatkan tempatnya untuk memposting yang didesain dari Mas Arifin. Oke, artinya mendesain itu mendesain sebuah logo atau memang membuat seperti poster promosi atau apa Mas? Enggak, kalau saya itu lebih ke medianya. Jadi kita buat website yang isinya nanti promosi tentang produk-produk yang didesain dari Mas Arifin. Dikirim ke website yang kita buat itu. Oke, jadi sistemnya untuk produknya ini Mas Arifin, kemudian untuk menjualnya itu Mas Izul seperti itu? Ya, untuk menjualnya, untuk mempromosikannya ke pelanggan itu. Artinya produk-produk lokal di Pati saja atau mungkin produk-produk yang lain juga itu bisa jadi satu di web itu? Ya, bisa aja. Bisa semuanya ya? Bisa. Artinya hanya makanan atau mungkin bisa produk baju atau yang lainnya? Ya, semua makanan, baju. Itu sudah berapa lama Mas pembuatan webnya itu? Kalau pembuatan webnya dari 2019. 2019 ya, tapi memang dulu lulusannya memang informatika atau? Informatika. Informatika ya yeah. Mas ya. Tapi memang sudah tertarik ke ranah sana atau memang itu secara tidak sengaja membuat itu dan sampai sekarang berlanjut? Kalau itu saya dulu dari SMK ya. SMK itu memang jurusannya rekayasa perangkat lunak, jadi membuat website, aplikasi, terus saya lanjut ke informatika. Artinya hanya web saja Mas, atau sekarang kan media promosi itu sangat banyak ya, kita bisa sebut Instagram, bahkan TikTok pun sekarang baru merajai di era yang sekarang ini untuk media promosi gitu. Apakah juga memegang semuanya atau hanya web saja? Kalau untuk di media sosial kita lebih ke AdSense-nya, di Facebook AdSense, Google AdSense, di situnya. Oke, berarti lebih menjual ke sana ya Mas ya? Iya. Oke. Mungkin saya lebih ke produknya terlebih dahulu ya untuk Mas Arifin. Sebenarnya DKV itu memberikan manfaat apa ketika kita memakai jasa Mas Arifin? Artinya untuk mendesain kan, apa yang akan kita dapatkan gitu? Iya, sebenarnya DKV itu kan sebuah konsep ya, konsep bagaimana berkomunikasi menggunakan elemen-elemen visual dengan tujuan tertentu. Kalau dalam hal ini ya jelas untuk memasarkan produk-produk UMKM ya di masa seperti ini, DKV sangat dibutuhkan supaya produk-produk dari UMKM, dari teman-teman yang mohon maaf terkena efek pandemi seperti itu masih bisa masuk atau bersaing di pasar gitu dengan kreatif. Nah, disitulah DKV bagaimana produk yang biasa kemudian dikemas menjadi lebih menarik. Oke, artinya membuat seperti ini desain seperti ini Mas? Iya. Atau lebih ke apa? Dari seperti itu bisa difoto, kemudian diisi dengan caption atau promo-promo yang menarik, kemudian di Instagramkan. Oke, artinya hanya mendesain atau juga mengelola Instagramnya? Bisa semua. Komunikasi visual itu dari desain, kemudian foto produk, ya, ada kaitannya juga dengan fotografi sebenarnya. Kemudian editing, kemudian pemasaran juga bisa dihandle dari DKV itu. Oke, untuk sejauh ini apakah hanya orang-orang Pati atau mungkin orang hingga luar kota yang memakai jasa Mas Arifin untuk mendesain ini? Sudah banyak sih sebenarnya, kalau desain kemudian videografi juga banyak, mulai dari video perusahaan, profile company, kemudian pemetaan luar Jawa juga pernah
memakai jasa saya seperti itu. Oke, artinya tidak hanya produk makanan ya Mas yang bisa Iya. dibantu untuk promosi. Sebenarnya ada yang fokus ya, yang kami fokus pertama itu kuliner, kemudian yang kedua itu kria, kemudian yang ketiga fashion. Untuk di Pati sendiri Mas, mungkin yang lebih banyak menggunakan itu apakah dari segi yang kria, kuliner atau fashion? Kuliner ya? Dan kria. Okay. Kalau fashion biasanya memang sudah ada timnya, atau fashion itu lebih ke foto model sih sebenarnya, gitu. Ya. Kalau Mas Izul tadi kan dibilang lebih ke AdSense ini ya untuk penjualan ya. Untuk sejauh ini untuk produk-produk yang lebih menjual itu dari mungkin semuanya banyak yang menjual ya. Mungkin yang lebih dominan itu dari segi kuliner atau apakah? Kalau di AdSense sendiri kebanyakan lebih ke fashion. Fashion ya? Fashion. Fashion itu yang seperti apa Mas kira-kira? Ya, Batik atau apa? batik, kemeja gitu. Batik gitu ya? Iya. Untuk di Pati sendiri apakah juga banyak yang maksudnya sepertinya ya mungkin dari saya pribadi ya Mas, saya itu belum mengetahui mengenai pentingnya AdSense itu sendiri. Itu seperti apa Mas maksudnya? Kalau Facebook AdSense itu kan kita buat sponsor di Facebook itu kan. Jadi kita bisa buat target. Ini daerah mana saja yang jadi target, contoh Pati, Jepara, Kudus, target untuk customer kita. Terus selanjutnya kita bisa target dari umur customer kita, jenis kelamin customer kita, jadi bisa ditarget dari Facebook AdSense tadi. Oke, itu hanya mengetahui peminat dan juga apa ya? Ya peminat ya, atau mungkin itu bisa menaik, maksudnya gimana ya Mas? Artinya dari AdSense itu kita bisa tahu yang meminati produk kita itu kalangan ada umur berapa analisnya. gitu. Jadi ada laporannya yang sering mengunjungi daerah mana, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, itu ada fitur gitu. Untuk sebuah keberhasilan promosi menurut Mas itu gimana? Ketika AdSense-nya itu gimana? Kalau itu biasanya lebih ke kita banyak yang membagikan postingan kita sendiri itu. Jadi keberhasilannya kan ada laporannya per hari berapa targetnya, memenuhi target apa tidak, ada laporannya per hari sampai per bulan. Oke, berarti itu bisa kita cek setiap saat ya Mas? Atau Iya setiap bisa. bulan? Setiap saat bisa, setiap hari juga bisa. Artinya itu Mas memegang misalnya produk jahe, satu jahe gitu kan. Saya serahkan semuanya untuk media promosi ke Mas Izul gitu kan. Artinya saya memerlukan berapa lama ini Mas maksudnya untuk Mas bisa mengerjakan sehingga saya bisa produk saya ini bisa terjual banyak gitu. Itu tergantung dari klien kita ya. Oh gitu. Ingin berapa lama kan 2 bulan? 2 bulan 1 tahun gitu kita bisa kontrak bekerja sama gitu. Iya, kerjasamanya. Oke, Mas Arifi dan juga Mas Izul, kita akan melanjutkan perbincangan setelah video yang berikut ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat jasmani sehingga kita semuanya sudah bisa berkumpul bertatap muka di satu forum yang insya Allah berkah ini yang kami banggakan rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Pati yang hari ini berkesempatan untuk bisa mengikuti workshop ekonomi kreatif di tengah pandemi yang insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Jadi Bapak, kami perlu laporkan sebelumnya bahwa untuk pelaksanaan workshop pada pagi hari ini kita lakukan penjaringan dan penyaringan peserta
melalui teknologi digital. Jadi pendaftaran sudah dilakukan melalui aplikasi tatanan norma baru untuk dokumen pelaksanaan program anggaran BPA tahun 2020, dan seperti yang sudah disyaratkan dalam Pergub 66 bahwa untuk kegiatan yang mengumpulkan tatap muka seperti ini harus mendapatkan izin atau rekomendasi Mas ya, dan anak-anak saya Mas Zainal Arifin sama Mas Yusuf Abadi ya. Kemudian rekan-rekan dari Dinkora BKP selaku pelaksana dan semua yang hadir di sini selaku peserta workshop yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua masih mendapatkan berkah kenikmatan. Subuh siang ya, subuh siang teman-teman semuanya pelaku ekonomi kreatif. Nama saya Arifin, biasa dipanggil Ipin. Untuk aktivitas saya sebagai web developer di PT Balai Kreasi. Untuk sesi ini saya akan nanti lebih ke praktek pembuatan website atau toko online untuk penjualan link gitu ya. Contoh facebook.com, kita mengunjunginya pakai facebook.com, itu namanya domain. Yang kedua yaitu hosting. Hosting ini penyimpanan dari website sendiri, berasal dari Indonesia. Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya Mas ya. Ini adalah beberapa produk hasil, ini produknya atau hanya desainnya saja yang Mas kerjakan? Kalau produknya teman-teman UMKM ya, jadi kami membantu mendesain, kemudian memasarkan, termasuk kolaborasi. Artinya kalau memang teman-teman butuh didesainkan atau dipasarkan, itu kami siap. Oke, artinya misalnya nih saya punya produk makanan misalnya ya, tapi saya tidak bisa untuk desainnya saya bisa kerahkan ke Mas Izul, Mas Arifin gitu. Iya, kemudian sangat untuk bisa. promosinya nanti ke Mas Izul seperti itu ya. Tapi promosinya apakah hanya lewat website Mas? Mungkin kalau saya request lewat Instagram, TikTok gitu bisa nggak Mas? Karena kan anak muda sekarang kayaknya lebih menjurusnya ke TikTok, Instagram gitu ya. Kalau di media lain juga bisa, Facebook, Instagram itu juga bisa.
dari kita. Oke, artinya untuk desain ini sangat memiliki hubungan erat dengan para pelaku UMKM di Pati. Bukan di Pati saja, mungkin di luar daerah pun juga semuanya sangat membutuhkan desain grafis gitu ya Mas ya. Tapi untuk di Pati sendiri, untuk peminatnya seperti apa Mas selama pandemi ini? Oke, kalau di Pati yang paling terkena efek ataupun teman-teman DKV biasa ngerjain itu 3 subsektor tadi ya. Dari 16 atau 17 subsektor ekonomi kreatif itu kita fokus ke 3 subsektor. Oke, apa aja tuh Mas? Yang pertama itu kriya, ya, kriya seperti ini. Ya, kemudian yang kedua itu fashion. Ya. Kemudian yang ketiga itu makanan. Ya. Ketiga itulah yang kita fokus bantu teman-teman UMKM supaya tetap bersaing di pasar ya, atau menarik di pasar seperti itu. Oke, kalau untuk desain kan memang jelas ya untuk marketingnya mungkin di sosial media. Nah, untuk goalsnya di masa pandemi ini Mas di AdSense itu sendiri apakah banyak mengalami penurunan atau malah melejit naik? Kalau di masa pandemi ini kan semua serba dibatasi ya. Jadi kalau di AdSense malah lebih tinggi. Kan kita pembeliannya lewat online, jadi barang dikirim, kecuali makanan. Kalau makanan delivery hanya satu daerah saja. Kalau online barang-barang yang basinya lama. Oke, tapi untuk selama pandemi ini gimana Mas? Maksudnya kan memang semuanya ini ekonomi kita semuanya terpukul ya. Untuk mungkin beberapa orang mengalami kerugian yang ya semuanya lah bisa kita bilang memang semuanya terdampak gitu kan. Untuk Mas Izul sendiri terutama bagaimana untuk klien-klien itu apakah juga masih ada beberapa yang masuk untuk ingin mempromosikan atau mungkin sebagian sementara di cancel gitu? Untuk itu ada sebagian dikurangi dari kliennya. Di target berapa hari dipromosikan, contoh 1 bulan dikurangi dari 1 bulan jadi 15 hari, 10 hari gitu. Tapi artinya itu yang sudah berjalan ya Mas, kira-kira mungkin yang misalnya saya yang baru ingin memulai itu juga apakah banyak yang baru ingin dipromosikan saat pandemi gitu? Ya kalau itu mungkin ada beberapa lah yang baru di saat pandemi ini. Dengan alasan tadi itu serba dibatasi untuk aktivitasnya. Oke. Kemudian untuk apa ya pasar yang dicari itu apakah memang khusus untuk Mas Arifin sendiri khusus 3 sektor ini untuk pasarnya Mas yang dituju atau mungkin akan ada pasar-pasar yang lain yang akan dituju gitu? Sebenarnya kalau DKV itu luas ya, artinya hampir semua sektor itu membutuhkan yang namanya promosi Mbak, ataupun marketing ya, digital marketing. Tetapi kami tetap fokus di masa seperti ini ya, fokus ke 3 subsektor tadi karena 3 subsektor tadi yang banyak atau yang bisa dilakukan oleh teman-teman, mohon maaf, UMKM menengah ke bawah gitu, seperti kriya ya, kemudian makanan dan sebagainya. Itu teman-teman UMKM banyak apa ya istilahnya, pekerjaan atau penghasilan dari situ gitu. Beda kalau misalkan ya sektor pariwisata saat ini kan potensi melemahnya kan tinggi gitu kan, wisata, kemudian apa ya seperti perusahaan penerbangan dan sebagainya. Nah, yang bisa menguat ya ini kita bantu teman-teman UMKM gitu. Karena banyak pekerja-pekerja yang mohon maaf misalkan dari kantoran, kemudian karena ada pengurangan tenaga kerja, akhirnya larinya ya ke UMKM seperti makanan, kriya seperti itu. Oke. Kemudian untuk makanan, kriya dan lain sebagainya ini sejauh ini yang didesain saat pandemi lebih banyak malah ya Mas ya, atau sama saja sebelum saat pandemi? Lebih banyak
Sekarang banyak teman-teman yang membuka usaha seperti kuliner, mohon maaf, frozen food gitu. Kemudian jamu-jamu seperti ini ya, yang potensi di masa-masa pandemi seperti ini lebih banyak seperti itu. Lebih banyak seperti ini karena memang ya keterbatasan kita bertatap muka mungkin ya Mas. Jadi kita belinya lebih ke promosinya, lebih dikencangkan lagi. Iya, teman-teman, contoh seperti ini ya, teman-teman sudah fokus misalkan bikin produk seperti ini kan. Untuk desain, kalau pemula ya ataupun harus desain misalkan di Corel itu kan kesusahan ya. Nah itu seperti apa? Nah ya kita bantu gitu, artinya kita kolaborasi. Di sini tidak hanya kita relation oriented lah istilahnya ya, kita membantu teman-teman UMKM, kadang juga dibayar pakai produknya gitu loh. Nah, sampai segitu ya Mas? Iya, misalkan Mas minta tolong desainin produkku dong gitu, tapi nanti tak kasih produknya aja ya gitu. Misal artinya ya nggak bayar tapi kita kolaborasi gitu. Oke, artinya memang ini saling topang menopang gitu Iya, ya Mas ya. Iya. Mungkin sedulur ini kalau yang mau ingin berkolaborasi dengan Mas Arifin maupun Mas Izul akan menghubungi kemana nih? Ya bisa hubungi saya via WA ataupun Mas Izul juga bisa. Yang penting gini, teman-teman UMKM kan sudah pusing ya kadang ya memikirkan produksi, bahan baku dan sebagainya. Nah untuk desainnya kan nggak mungkin dari tiba-tiba dari produksi jahe kemudian langsung pegang Corel gitu kan. Ya artinya ayolah kami bisa membantu teman-teman gitu. Jangan pusing mikir desainnya, teman-teman tetap produksi sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang oke, nanti kami bantu untuk desain dan pasarnya seperti itu. Baik, Mas Izul, saya ingin bertanya untuk AdSense sendiri itu apakah secara pribadi, mungkin saya yang pribadi saya dan mungkin sedulur ada yang punya pikiran seperti saya juga gitu, bisa kita cek sendiri Mas di masing-masing akun kita tanpa maksudnya kalau Mas kan menaikkan AdSense itu menaikkan para peminat gitu kan, tapi untuk mengetahuinya saja itu apakah kita bisa cek sendiri Mas? Kalau itu dari klien sendiri bisa cek sendiri, kan itu adsense-nya lewat Facebooknya sendiri. Contoh halaman usahanya kan lewat halaman sendiri, nggak lewat halaman dari halaman kita. Itu kalau adsense, Facebook adsense dan IG. Artinya setiap produk itu tidak selamanya misalnya semuanya Facebook yang ratingnya tinggi, tidak ya, berarti berbeda-beda. Ada mungkin yang di Instagram ratingnya tinggi, atau mungkin di produk A yang Instagram tinggi tapi Facebook rendah gitu ya Mas, atau bagaimana sih sistemnya? Kalau itu tergantung paketnya. Jadi ada paket, ada grade-grade paketnya untuk target ratingnya. Itu ada sendiri-sendiri. Iya. Ya, Mas, ya, paket-paketnya. Contoh paket A satu hari visitor 1000 orang, contoh gitu. Ada grade-grade-nya sendiri untuk paket. Untuk rata-rata selama pandemi ini pada yang berapa Mas, per hari atau bulanan atau gimana? Kalau ini ya biasanya per 10 hari lah, 10 sampai 15 hari. Tapi kan ini kebanyakan berkurang dari yang 1 bulan. Kebanyakan ambil hanya yang 10 hari, 15 hari. Oke, artinya fleksibel ya, setiap orang ingin memilih paket yang mana, ingin berapa hari menaikkan itu. Tapi sejauh ini untuk Zulatech web developer dan aplikasi itu maksudnya apa Mas tadi? Maksudnya? Kalau Zulatech itu lebih ke website, aplikasi. Cuma kami juga menangani sosial media manajemen sama Facebook AdSense tadi. Oke, artinya tidak hanya penjualan saja ya Mas, bisa mungkin misalkan saya ingin Instagram saya banyak yang nonton, bisa gitu nggak sih Mas? Ya itu pakai AdSense tadi. Pakai AdSense itu tadi ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan setelah video yang berikut ini ya Mas ya. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku?
kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, menggenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, untuk mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, untuk mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, untuk mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Going out tonight changes into something real. Her mother doesn't let it kind of trust. Everything she never hide, she's showing up. It's riding too fast, moon is breaking through her hair. She said it was something that she won't forget. Having no regret is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy just how fast the night changes? Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up, but there's nothing to
Masih di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parvati. Nah, kita akan masih melanjutkan perbincangan kita mengenai DKV bersama Mas Arifin dan juga Mas Izul. Nah, Mas ini kan masih dalam rangka pandemi COVID-19, bisa dijelaskan nggak sih Mas? Mungkin teman-teman di sana juga pengen mempromosikan produk-produknya dan juga mendesain seperti yang Mas desain gitu kan. Ada nggak sih trik mungkin agar kita itu bisa memfoto atau mempromosikan produk kita sendiri gitu Mas, mungkin secara sederhana. Nah, selain kita mendesainkan, jadi kita juga mengajari ya trik-trik. Ini mungkin bisa untuk teman-teman juga. Sebenarnya mudah karena kita dibantu ya sama banyak aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang di situ sudah ada tema ya, misalkan untuk makanan, untuk fashion, untuk cerita Instagram ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa siapkan produknya ya. Kalau memang pencahayaannya kurang bisa dikasih pencahayaan seperti fotografi lah. Kemudian bisa memakai Android, kalau bagus ya memakai kamera ya atau mirrorless. Terus teman-teman bisa masukkan ke aplikasi seperti misalkan ya, kalau yang sudah banyak dipakai itu Canva atau Flyer Maker, itu juga bisa. Itu sangat mudah karena di situ sudah ada tema masing-masing ya. Misalkan mau ke IG Story atau ke Facebook Story atau ke postingan wall dan sebagainya, di situ ada. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Cuma tidak semua pelaku UMKM ya, apalagi yang tradisional misalkan, nah itu butuh butuh kolaborasi gitu sama kita. Yuk teman-teman UMKM yang memang ini juga nyambung juga ya, yang teman-teman yang ada di desa kemudian punya kenalan atau tetangga yang mempunyai produk ya, dan kita bisa bantu memasarkannya gitu. Berawal dari situ kita bisa membangun ekonomi ya dari desa, seperti itu Mbak. Oke, untuk seperti tadi platform bisa dibilang seperti Canva gitu-gitu, apakah itu berbayar Mas? Free, selama ini free di Play Store atau di App Store itu free. Kita bisa berkarya dengan aplikasi itu, tidak masalah gitu. Artinya yang penting produk itu kita foto dengan cahaya yang bagus, produknya disiapkan, kemudian kita edit. Nah, jadi lebih ke bagaimana kita mengemas suatu produk yang biasa hingga laku, seperti itu. Atau bisa istilahnya nggak kalah lah dengan promosi yang berbayar kayak gitu. Oke, artinya tidak hanya jepret terus posting enggak ya Mas? Artinya kita berikan kreasi agar menambah daya tarik, intinya seperti itu. Nah, salah satu elemen DKV ya kreativitas itu ya, konsep mengekspresikan kreativitas itu. Oke, padahal mungkin tidak semua orang melirik DKV, padahal DKV ini sangat penting ya, artinya untuk ibaratnya untuk menjual sebuah produk kita, padahal seperti itu ya Mas. Nah, apalagi di masa seperti ini. Artinya banyak sekali dibutuhkan gitu kan? Iya, sangat dibutuhkan. Makanya kami mengajak teman-teman, terutama pelaku UMKM ya di 3 sektor itu supaya bisa kolaborasi seperti itu. Oke, artinya di masa pandemi ini malah membawa keberuntungan bagi pelaku desain komunikasi visual gitu? Iya. Permintaan atau order akan semakin meningkat di masa-masa seperti ini. Terutama ya kalau Mas Izul mungkin di contoh ya, sekarang kan studinya kan online, termasuk pembagian rapot juga online gitu kan. Nah, artinya sekolah-sekolah juga sekarang order di website dan sebagainya untuk menunjang aktivitas studi itu gitu. Oke, mungkin bisa diberikan tips mungkin ya untuk teman-teman atau sedulur yang sedang menonton tayangan ini, mungkin yang ingin baru mencoba mendesain atau bahkan bisa sekedar menaikkan AdSense seperti itu, mungkin ada tipsnya Mas, dari Mas Izul dulu mungkin.
Kalau tipsnya itu mungkin lebih ke sasaran dan konsep promosinya sih. Jadi pertama kita membuat konsep promosinya, terus konsep dari sasarannya sendiri itu. Sasarannya daerah mana saja, ya rencana-rencana awal saja. Yang penting ya ditekankan di rencana awal itu saja. Dan juga untuk prosesnya itu mungkin setiap orang berbeda. Iya. Kecuali kalau memang menggunakan jasa itu bisa diatur mengenai permintaan berapa lama, mungkin sehari 2 hari gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Untuk Mas Arifin sendiri seperti apa Oke. Mas bagi teman-teman yang ingin mencoba mendesain gitu? Oke, buat teman-teman yang coba mendesain, ya tadi paling mudah, paling efektif, paling gampang itu memanfaatkan aplikasi ya yang sudah disediakan di Play Store. Untuk teman-teman yang sama pelaku di kafe, biasanya kita butuh untuk menaikkan rating ya istilahnya ya. Misalkan nih, saya punya konsultan desain ya, kemudian saya daftarkan di Google ya. Nah, contoh sekarang platformnya Google Business. Nah, itu bisa nge-link ke Google Maps. Nah, ada trik yang sebenarnya agak curang sih, tapi enggak apa-apa itu. Iya. Nah, itu halal itu untuk diaplikasikan. Misalkan nih, saya pinjam HP gitu kan. Saya buka Google Maps, kemudian saya buka punya saya, jasa saya gitu. Nah, kemudian saya kasih rating bro gitu kan. Nah, di situ di Google Business rating itu sangat pengaruh dalam pencarian. Misalkan saya buka jasa desain pati gitu. Nah, semakin banyak rating, semakin banyak ulasan, semakin banyak bintang ya, itu akan semakin naik, akan muncul, semakin muncul di atas, dan kepercayaan atau trust customer itu lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya banyak yang masuk orderan itu gitu. Itu juga bisa trik seperti itu. Kalau ini semua orang sudah tahu sistemnya akan seperti itu, nanti akan semakin berlomba-lomba untuk rating dan komentar di Google itu gitu. Iya, enggak masalah. Itu iya, bukan persaingan, kolaborasi gitu. Kan sudah izin. Oke, gitu. Ini sudah ada bagiannya masing-masing gitu kan. Tapi untuk itu sudah diberlakukan berapa lama, Mas? Kalau saya mulai di konsultan mapping sama visual foto, drone, kemudian desain itu sejak 2017 sih saya mulai. Kemudian 2018 dari yang mapping, drone dan mapping, saya buka 2019 itu buka namanya View Project. Nah, di situ fokus untuk videografi. Nah, dari video, kemudian foto, kemudian saya gabung ke UMKM itu. Nah, dari UMKM bagaimana kita membantu memasarkan produk-produk teman-teman UMKM, terutama yang 3 tadi ya, sektor kriya, kemudian fashion, kuliner. Nah, itu yang paling butuh kita bantu di masa seperti ini. Oke, kalau di Kabupaten Pati ini sendiri apakah ada komunitas DKV-nya sendiri, Mas? Kalau komunitas ada ya, komunitas pasti ada. Cuma ya itu tadi, biasanya komunitas yang basisnya pekerjaan itu lebih lebih rawan ya, dalam artian kalau ada job gitu. Nah, artinya kalau kita gabung ya mending kita langsung ke teman-teman ekonomi kreatif gitu, kita bantu atau kemauan sendiri gitu. Kalau komunitas atau paguyuban yang ranahnya tidak ke job mungkin ada, cuma kalau pelatihan ya pasti ada, sering ya. Oke, kemudian untuk pemasarannya sendiri, Mas, apakah juga sering ada pelatihan gitu, atau memang itu secara mungkin itu tidak semua orang itu sebenarnya tahu ya, karena itu tidak terekspos untuk bagian orang yang mempostingnya itu, maksudnya apakah juga di Pati sudah ada komunitas atau mungkin teman-teman yang tergabung dalam suatu wadah gitu? Kalau adsense sendiri itu sebetulnya semua orang bisa sih, nggak orang tertentu saja.
Jadi untuk komunitasnya di Pati sendiri pasti sudah ada juga untuk adsen itu. Oke, berarti sudah ada, tapi untuk kegiatannya sendiri seperti apa, Mas? Mungkin hanya kumpul saling sharing bersama, trik-trik yang terbaru kan media selalu update terus tiap tahun trik-triknya gimana supaya visitor kita banyak. Oke, artinya memang untuk setiap tahun apakah ada perbedaan mungkin dari tahun kemarin sampai tahun ini AdSense yang mungkin banyak dicari, misalkan di tahun kemarin Facebook, tahun ini apa gitu, apakah tidak jelas, maksudnya tidak pasti gitu, Mas? Kalau itu hampir imbang sih, Facebook, IG sama website. Yang penting itu utama di websitenya. Kan dari media sosial tadi kita mengarahkan ke websitenya. Jadi kalau mau AdSense, sarannya harus wajib punya website. Salah satunya itu saran dari teman-teman. Oke, baik Mas Izul dan juga Mas Arifin, kita akan lanjutkan perbincangan setelah kita lihat video yang berikut ini. terakhir yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta, seluruh teman-teman yang datang dari semuanya dari Kabupaten Pati ini, dari Kabupaten Pati semua, ya. Puji syukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sehat, untuk bahagia, bisa kumpul di tempat ini. Sehat semua? Nah, kita santai ya, jangan tegang begitu. Semuanya sehat, tapi tetap walaupun merasa sehat tetap harus jaga kesehatan. Ya, kegiatan hari ini adalah hari yang kedua untuk pelaksanaan workshop ekonomi kreatif, pengembangan nilai tambah produk ekonomi kreatif di masa pandemi. Untuk subsektor DKV, nanti ada 2 pemateri yang akan menyampaikan. Tapi secara umum tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana mendorong para pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang UMKM dan DKV untuk tetap berkarya, untuk tetap Kembali saya buka
kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan bisa berjalan lancar, aman sampai dengan selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas MC. Ya, baik, terima kasih atas sambutan dan dibukanya acara yang kedua ini di hari yang kedua oleh Ibu Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Olahraga Pariwisata Kebudayaan tadi, Ibu Ida Setiawati. Santai saja, dan nanti dua orang ini juga orang santai-santai semua. Jadi kita akan diskusi. Kemarin kita sudah seru, ada sharing. Jadi modelnya gini, modelnya interaktif ya. Jadi kalau saya bikin acara itu bukan seminar datang ngelihat narasumber ngoceh 1, 2, 3 terus pulang dapat makan, dapat ini, tapi enggak, kita komunikasi aktif. Harapannya dari semuanya bisa komunikasi aktif. Saya akan sedikit memberikan pengantar karena kemarin juga saya memberikan pengantar meskipun karena pertama kali lagi memegang mic, jadi agak-agak sedikit terburu-buru, agak sedikit gugup. Sekarang saya sudah seger lagi pakai kaos sama-sama ungu. Mudah-mudahan apa yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Pati ini bisa benar-benar memberikan nilai tambah produk ekonomi kreatif. Ada yang tahu ekonomi kreatif itu apa? Sesuatu nilai tambah kegiatan perekonomian ya, yang menambahkan unsur kreativitas sehingga meningkatkan nilai tambah untuk produk, punya added value, punya nilai tambah. Jadi ada sentuhan ekonomi kreatif itu adalah suatu kegiatan perekonomian yang disentuh dengan suatu kreativitas atau inovatif sehingga memenuhi nilai tambah. Itu gambaran secara umumnya, secara harfiahnya, secara bahasanya sudah. Untuk kaosnya, motifnya gimana, untuk warnanya juga. Di mana Mas lokasinya? Biasanya di Laminat Sujuan. Anak aja. Muslim. Mas Muslim. Jadi kalau pengen pesan kaos di Mas Muslim ya, di Juana After Group. Namanya After. Ini kecapnya. Oh. Jadi Bangkok. Mbak Ebu. Nah, kira-kira yang dievaluasi dari desain ini apa? Monggo. Mau dicarikan yang halal? Saya juga mau menjembatani. Saya sudah punya produk saya itu kan saya lebih suka kerja sama orang di suatu daerah dan pasarin daripada saya masarin sendiri. Kalau saya ngasih nomor WA di situ kecuali nomor layanan konsumen itu kebanyakan orang tanya, Mas harganya berapa? Kita lewat ini aja. Nah, terus kalau mengenai
online, pindah ke sistem online ya. Saya kemarin udah sempat juga ambil foto dan ambil desain juga. Ini praktek ya. Yang pertama kita praktek foto ya. Sudah diinstal aplikasinya sudah dari ini yang diambil. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Yang pertama kita akan menginstal SAM. Jadi kegunaan SAM ini untuk membuat server lokal di komputer kita sendiri untuk menjalankan website kita. Yang kedua, laptop bisa setting dengan lain. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Masih di Bingkai, bincang kreatif bersama Dinpora Parvati. Oke Mas, kalau tadi kita sudah banyak membahas mengenai dunia desain grafis maupun promosi itu seperti apa, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang di saat pandemi ini bagi pelaku desain grafis itu malah mendatangkan keberkahan karena mungkin banyak sekali teman-teman UMKM yang membutuhkan jasa desain ya untuk mempromosikan dagangannya, seperti itu ya Mas. Artinya memang saling berkolaborasi gitulah. Mungkin bisa diberikan saran Mas untuk teman-teman yang ingin memulai mendesain di masa pandemi ini, mungkin itu bisa menjadi sebuah peluang gitu. Oke, untuk teman-teman ya, atau pesan saya ya, mungkin untuk teman-teman nggak hanya di desain saja, karena banyak teman-teman juga yang sekarang memulai dunia usaha gitu. Di masa-masa seperti ini, masa-masa istilahnya apa ya, mau nggak mau harus kita memulai sebuah usaha gitu. Nah, yang pertama kalau saya itu kuncinya itu happy to happy. Artinya melakukan usaha apapun itu dibikin happy aja.
gitu loh. Itu sebenarnya ada kok istilahnya, mungkin dalam Al-Quran juga ada. Kalau tidak salah itu antarodin, artinya saling rela. Nah, ketika saya membuat sebuah usaha, saya harus happy, artinya rela. Misalkan gini, misalkan Mbak Winda mau buka kafe ya di masa seperti ini. Taruhlah hari Senin sampai Kamis, kafenya sepi, ya kan? Apakah Mbak Winda akan ngeluh gitu atau nggak happy gitu? Nggak, karena masih ada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Siapa tahu Jumat, Sabtu, Minggu kafenya ramai. Nah, artinya jangan kalau memulai bisnis ya jangan nggak happy gitu, bikin aja happy gitu. Apapun itu gitu. Itu yang pertama. Happy to happy. Itu prinsip ya kalau buat saya. Kalau nggak happy ya usahanya mohon maaf lama-kelamaan akan tutup sendiri. Kita tuh ingin hasilnya itu cepat. Nah itu ya seperti itu harus melalui beberapa proses. Usaha itu harus kolektif, keuntungan itu harus kolektif ya. Misalkan kita bikin mingguan atau bulanan, nah itu bisa menutup selama kerugian 1 minggu atau bahan-bahan baku untuk produksi dan sebagainya. Itu yang pertama ya, happy to happy. Yang kedua itu kalau saya itu istilahnya mestakung ya. Yakinlah bahwa mestakung itu bekerja. Mestakung itu semesta mendukung ya istilahnya kalau saya ya. Nah, ketika kita happy, kita bikin produksinya happy, kita kolaborasi happy, kemudian ke reseller juga happy. Nah, yakin aja nanti semesta akan mendukung sendiri usahamu gitu. Nah, yang ketiga kalau saya itu prinsipnya gini. Termasuk saya punya usaha pupuk ya, pupuk organik ya. Di masa seperti ini itu sangat sangat laku gitu. Karena banyak yang suka tanaman gitu. Ya, tanaman bunga contoh janda bolong lah atau apa itu naik sekarang. Pasti pupuk media tanam juga naik. Nah, kalau saya prinsipnya gini. Usaha apapun ya, kita jangan usaha itu jangan untung banyak tapi hasilnya dikit. Mending kita untung dikit tapi hasilnya banyak. Contoh di dunia pupuk dan media tanam ya, saya tahu nih, misalkan ini sebuah pupuk ya atau 1 karung, dengan melihat aja saya tahu ini produksinya paling 5.000. Nah, di masa seperti ini laris, orang mungkin menjual 20.000 laku gitu. Karena sedang dibutuhkan, sedang dicari. Tapi kalau saya enggak, ini 5.000 nih, saya jual aja 10.000. Nah, mungkin dalam 1 bulan yang jual teman-teman yang jual 20.000 mungkin bisa habis 100 karung ya dalam sebulan. Saya bisa habis 20 ton, 30 ton. Nah, artinya jangan fokus ke untung yang besar tapi hasilnya dikit. Kita fokus ke untung dikit tapi hasilnya besar ya. Jumlah ya, kita ke jumlah. Kemudian yang terakhir kolaborasi itu. Artinya kita nggak bisa jalan sendiri. Pasti nggak bisa jalan sendiri. Semakin kita mengajak orang banyak, semakin kita kolaborasi, ya semesta akan mendukung gitu loh. Contoh tadi teman-teman UMKM kalau pusing memikirkan desain produknya, pemasarannya, ratingnya, bahkan adsense-nya gitu. Ya kolaborasi gitu loh sama kita gitu. Oke. Untuk Mas Izul sendiri gimana Mas untuk memberikan semangat nih untuk sedulur yang sedang menonton tayangan ini agar di masa pandemi ini sebenarnya media promosi itu sangat dibutuhkan dan mungkin ada kiat-kiat tersendiri untuk mereka dapat belajar agar seperti bisa seperti Mas Izul mendapatkan banyak sekali mungkin klien-klien yang masuk untuk dipromosikan dagangannya. Kalau dari saya sendiri sih jangan takut untuk menuju ke digital marketing sendiri. Digital marketing adalah ajan tadi itu. Kebanyakan kan pada yang takut buang-buang uang saja. Padahal itu rating tinggi dari Google. Contoh kita pencarian di Google.
jual sepatu Pati. Kalau kita pakai ajan tadi, kita bisa teratas dari pencarian tadi. Jadi lebih banyak dikunjungi orang-orang dan orang-orang tahu dari produk kita apa saja. Itu. Oke, dan terasa memang kita sudah di penghujung acara ya Mas Izul dan juga Mas Arifin. Tentunya ini juga merupakan episode terakhir selama perbincangan kita beberapa hari kemarin Mas. Jadi ini merupakan virtual event yang diadakan oleh Dinpora Parpati dalam mengajak ini teman-teman tentunya dari pelaku industri kreatif ya dengan judul strategi pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Dan total kita sudah membahas ada 8 sektor Mas, dan ini yang terakhir tentang desain komunikasi kreatif. Kita kemarin sudah membahas mengenai fashion batik, kemudian ada kriya, seni pertunjukan, seni tari, fotografi, musik, film, dan yang saat ini terakhir adalah DKV. Dan tentunya senang sekali saya Wina Melantika sudah beberapa hari ini dapat menemani sedulur semua. Dan semoga kita bisa dipertemukan di virtual event atau mungkin kita bisa dipertemukan langsung di event-event yang diadakan oleh Dinpora Parpati. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube-nya Dinpora Parpati, ada di Dinpora Parpati Channel. Nah, untuk mengetahui program-program apa saja nanti yang akan kita laksanakan. Dan atau mungkin bisa dicek di Instagramnya Dinpora Parpati, dan juga sedulur bisa mengikuti perjalanan kami di Facebook TIC atau Tourism Information Center Pati. Dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Izul dan juga Mas Arifin yang sudah berkenan datang di acara Dinpora Parpati hari ini. Dan sampai jumpa di event selanjutnya.